Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kembali kita melanjutkan kajian tematik kita berkaitan dengan psikologi Islam, ya. Kalau pekan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan al-aqlu, ya, ranah kognitif, ya. Apa itu akal, ya, apa persamaannya, bedanya dengan binatang, ya, bagaimana filsafat barat dan timur, ya, bagaimana konsep Al-Quran berbicara tentang akal, sudah saya bahas, ya. Mudah-mudahan masih pada ingat, ya, atau di luar kepala, ya. Di luar kepala, ya. Di luar kepala nggak ada yang nyantol, ya. Nah, sekarang masuk kepada item yang masih berada dalam tubuh manusia, itu adalah an-nafs, ya, jiwa, ya. Nah, ini jiwa ini penting, ya. Terkadang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman bahwa jiwa itu juga ada yang bodoh, ya, ada yang buta, ya. Ternyata kategori kecerdasan bukan hanya saja dalam akal atau otak, ya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas akal, kaitannya dengan kecerdasan, kaitannya dengan otak kanan dan otak kiri, otak bawah sadar, kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan fikih, tamyiz. Masih ingat kalau anak orang lain sudah umur 20 tahun, sudah mimpi basah atau haid, tapi nggak punya akal, maksudnya rada-rada, ya, apa bahasa sekarang itu, betus, apa, nggak, bukan logis, apa, nggak punya akal, itu apa namanya, orang gila, semi-semi gila, ya. Jadi dia nggak dapat pembebanan syariah, ya. Pembebanan syariah itu dua. Pertama, secara biologis dia sudah mimpi basah atau haid, ya. Secara akal dia tamyiz, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang tidak berakal, orang gila, nggak wajib sholat, ya, nggak wajib apalagi puasa, ya, sampai dia sembuh, ya. Makanya rufi al-aqlam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kategori. Orang gila sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun, orang sakit sampai dia sembuh, ya. Jadi orang tidur pun nggak ada akalnya, ya. Jadi kalau bapak lagi tidur ngigo ngelempar, maaf, lempar sendal misalnya, lagi tidur ngelempar sendal, ya, kena anak tetangga, ya, ini nggak dihukumi, ya, karena nggak sengaja hitungannya, ya. Tapi kalau udah sadar, ya mohon maaf, ya, karena nggak sengaja, ya. Nah, masuk ke dalam jiwa, an-nafs, ya. Bagaimana konsep dalam Al-Quran, bagaimana konsep Barat mengatakan nafs itu sendiri, ya. Sebelum saya membicarakan an-nafs, jiwa dalam Al-Quran,
Saya akan coba membuka berkaitan jiwa menurut konsep psikologi barat. Ya, kalau mereka mengatakan jiwa itu ya psikologi, ya kadang mental ya diterjemahkan oleh mereka. Makanya ada suatu prodi tertentu healthy mental ya, kesehatan jiwa ya. Kesehatan jiwa itu yang dipelajari adalah penyakit-penyakit jiwa ya. Kadang psikologi juga ada banyak cabangnya, ada psikologi kantor, psikologi militer, psikologi pendidikan, psikologi umum. Kalau S1 biasanya masih psikologi umum ya. Kalau udah S2 biasanya sudah detail cakupannya, objek penelitiannya itu harus khusus ya. Di bidang pendidikan, di bidang kantor, di bidang militer, di bidang pasar ya. Nah, healthy mental ini berarti kan jiwa, kesehatan jiwa ya. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan sihah nafsiyah. Sihah itu adalah kesehatan, nafsiyah itu adalah jiwa ya. Apa yang mereka pelajari? Yang mereka pelajari adalah ya bentuk-bentuk penyakit jiwa ya. Misalnya setengah stres gimana ya. Jadi kaitannya masih harus dengan akal tadi ya. Nah, konsep barat mengenai tentang jiwa itu sendiri ya. Jiwa bagi mereka tergantung bagaimana filsafat yang mereka ikuti ya. Kalau filsafat mereka mengikuti sesuatu yang logis ya, jiwa tidak berfungsi bagi mereka. Karena jiwa tidak bisa bagi mereka memilah mana yang baik dan memilah mana yang buruk. Ini saya masih bercerita tentang konsep barat, belum dalam Islam ya. Ada yang konsep barat berkesesuaian dengan Al-Qur'an, tapi ada juga konsep barat yang tidak berkesesuaian dengan Islam ya. Nah, ketika mereka mengatakan jiwa itu tidak bisa berpikir, nah ini berbeda dengan konsep Islam. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa perbedaannya. Yang kedua, jiwa dari falsafah barat ya, itu tidak memegang peranan penting ya bagi mereka. Bagi mereka akal adalah segala-galanya ya. Mereka menuhankan akal ya. Mereka makanya kalau baper-baper itu ya bagi mereka nggak terlalu ya. Tapi barometer mereka dalam salah benar adalah akal. Nah, kalau dalam Islam keseluruhan ya, salah benar menurut akal, salah benar menurut perasaan ya. Nah, masuk kita ke dalam konsep dalam Islam ya. Jiwa dalam Islam, bayangkan kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata ya. Tapi kata Allah yang buta itu adalah hati ya. Ayat ini turun untuk siapa? Untuk orang-orang kafir ya. Berarti apa? Yang membutakan mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati mereka yang buta ya. Berarti apa? Berarti hati pun bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Makanya sub daripada jiwa tersebut ada yang namanya fitrah atau fitrah ya. Insting ya, itu gabungan antara kognitif dengan jiwa tadi ya, dengan hati. Makanya ini satu kesatuan kita manusia ya. Akal sudah kita bahas ya. Nah, sekarang jiwa yang ada satu kesatuan ya. Nah, apalagi dalam Al-Qur'an bahwa jiwa itu identiknya adalah ad-dalalah 'alal insan ya. Bahwa jiwa itu identiknya adalah mengatakan itu adalah manusia. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi kalau kita berbicara jiwa, ya manusia itu sendiri, ya. Makanya kata Rasulullah, ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyya al qalbu. Itu adalah hati. Ya,
Dalam diri kita, kenapa di sini dinamakan bahwa diri itu dikategorikan nafs, ya. Kalau kita terjemahkan jiwa. Seorang manusia diwakilkan dengan hatinya, dengan jiwanya. Berarti jiwa ini adalah prototipe dari tubuh itu, ya. Tubuh itu sendiri, suatu kesatuan daripada individu itu sendiri. Makanya ditegaskan oleh Rasulullah, kalau mudghah itu segumpal daging. Yang kalau segumpal daging itu baik, baiklah dia. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, jeleklah dia. Ala wahiyya al-qalbu. Saksikanlah itu adalah hati. Dalam arti bahasa, al-qalbu itu bisa dikatakan hati. Tapi dalam dunia medis kadang di dunia Timur Tengah, al-qalbu itu diidentikan dengan jantung, ya. Kalau dunia medis, al-qalb yatawaqqaf misalnya, jantungnya udah berhenti, ya. Tergantung keilmuan apa yang membahas al-qalb tadi. Kalau dunia psikologi berarti bukan jantung, tapi apa? Hati, ya. Walaupun dalam Islam ada dalam literasi keilmuan ada yang namanya dirasah bainiyah, ya. Apa itu dirasah bainiyah? Mix keilmuan, ya. Jadi percampuran keilmuan itu namanya dirasah bainiyah. Misalnya ilmu psikologi dengan ilmu sosial, ilmu psikologi dengan pendidikan, ilmu psikologi dengan falsafah, ilmu psikologi dengan ekonomi. Nah, itu adalah dirasah bainiyah. Terkait Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi jiwa manusia itu adalah prototipe daripada bentuk kebaikan atau keburukan daripada satu tubuh itu manusia. Hanya saja kita tidak bisa melihat hati itu sendiri, ya. Makanya hati ini pernah saya katakan itu yang menjadikan kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Di dalam jiwa tersebut ada fitrah untuk kita melakukan kebaikan, ada juga fitrah kita untuk melakukan kejelekan. Nah, ini manusia, ya. Jadi ingin saya katakan dalam diri kita ada dua tipe fitrah. Pertama, fitrah kita untuk bisa melampaui malaikat. Fitrah kita dalam hati tersebut, ya, dalam jiwa. Fitrah kita untuk lebih hina dari siapa? Hewan, ya. Karena kita mempunyai dua sifat ini, sifat kemalaikatan, sifat apalagi kebinatangan. Konsep Islam berkaitan dengan jiwa tidak menghilangkan sifat kemalaikatan dan juga tidak menghilangkan sifat kebinatangan. Nah, ini perlu saya garis bawahi, tidak menghilangkan sifat kebinatangan. Terus diapain Ustadz? Ditumbuhin? Tidak akan, tetapi di-manage. Kapan harus dikeluarkan, ya, pada tempatnya. Contohnya sifat kemalaikatan, khusyuk, ya, apalagi taat kepada Allah, ya, sifat kemalaikatan, rohani yang begitu tinggi kepada Allah, ya. Tapi karena kita manusia, ya, butuh makan, ya, barulah ada sifat kebinatangan, ya. Apa itu? Mencari. Binatang itu apa? Ya, cari makan itu harus berburu, ya. Berburu, ya. Berani memangsa, itu kan, ya. Jadi itulah, karena malaikat kenapa dia beribadah terus? Ya karena dia tidak punya sifat kebinatangan. Karena dia nggak butuh makan, nggak butuh minum. Tapi manusia ada di antara kejiwaan manusia, ada di antara kejiwaan malaikat dengan kejiwaan binatang. Nah, apa yang mengarahkan kita untuk menjadi lebih mulia, ini kadang yang penipu-penipu tuh banyak yang capek kadang. Jadi apa yang mengarahkan itu Al-Quran dan sunnahnya. Kenapa Rasulullah, padahal bukan malaikat, tapi bisa lebih mulia daripada malaikat Jibril? Ya itu tadi, bisa mengarahkan sifat kemalaikatannya, bisa mengarahkan sifat kebinatangan daripada manusia, daripada Rasulullah, untuk bisa menjadi makhluk yang paling
mulia. Nanti akan saya jelaskan ya, konotasi kebinatangan apa saja yang perlu kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah ya. Tadi sifat kemalaikatan, taat, khusyuk ya. Ya, kalau bapak bukan manusia, ya wajar saja disuruh zikir dari pagi sampai malam. Nggak butuh ketoprak di luar, nggak butuh bakso, gitu kan. Tapi karena bapak manusia perlu makan, anak-anak perlu makan nafkah, ya berarti kan memburu rizki, ya. Tapi dalam lingkup ketaatan kepada Allah. Lalu kita kembali kepada jiwa yang sifatnya kebinatangan, ya. Apa saja binatang contohnya? Galak, ya, menipu, ya, mencerkam, ya, apalagi marah, ya, itu, ya, sensitif, ya, kebinatangan. Apakah kita harus menghilangkan ini sama sekali? Saya katakan tidak. Ya. Jadi apa yang seharusnya kita pergunakan insting kebinatangan ini dalam lingkup ketaatan kepada Allah, itulah yang menjadikan kita lebih mulia daripada malaikat. Contohnya, binatang dia membela diri, ya, berani membela diri, ya. Kecuali mungkin binatang babi, ya, dia emang nggak ada cemburu, ya. Tapi binatang secara keseluruhan dia membela diri, ya. Bayangkan kalau kita dizalimi, ya, insting kebinatangan kita akan apa? Akan memberontak. Ini saya nggak mau dizalimi, saya akan balas dia. Nah, makanya disyariatkan, makanya dalam sejarah perjalanan Rasulullah, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kepada siapa? Sahabat atau umat ketika itu untuk berperang di jalan Allah. Karena kenapa? Karena mereka dizalimi. Nah, berarti jiwa untuk membalas dendam itu disyariatkan. Nah, itulah jiwa balas dendam itu adalah jiwa kebinatangan, tetapi dipergunakan dalam apa? Lingkup ketaatan kepada Allah. Itulah yang menjadikan kita lebih mulia daripada malaikat. Nah, kalau kita menghilangkan jiwa kebinatangan tadi untuk balas dendam, kita dipukul diam aja, kita dibunuh anak istri di depan kita diam aja, udahlah legowo aja, itu bukan manusia, ya, bukan manusia, ya. Makanya saudara-saudara kita di Palestina, ya, mereka mempergunakan insting fitrah manusia yang sifat kebinatangan tadi untuk apa? Untuk dalam ketaatan kepada Allah, balas dendam, ya. Ini tanah kita Palestina. Kita tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Fight. Nah, itu. Walaupun nyawa. Nah, ini kan diolah oleh Al-Quran. Jadi tidak menghilangkan sifat-sifat yang kebinatangan ini. Tapi dalam konotasi ya, tanda kutip ya, yang positifnya. Bukan berarti saya merendahkan unsur manusia itu sendiri. Ya. Bayangkan bagaimana seorang Yahya Sinwar. Ya, beliau luar biasa. Ya. Sampai titik darah penghabisan, tidak menyerah, Palestina adalah milik umat Islam. Udah sepuh beliau, 61 atau 62 ya. Di sini ada yang 61, 62. Megang bedil itu kan bisa sampai 10 kilo, 15 kilo ya. Saya anak muda mungkin angkat 10 kilo, 20 kilo harus 2 tangan. Nah, ini beliau berarti kan luar biasa. Ini prototipe kita ya. Bagaimana sifat-sifat kebinatangan itu harus tetap kita pergunakan dalam lingkup ketaatan kepada Allah. Contoh lain, ya. Kalau misalnya istri bapak misalnya jalan sama suami orang lain, bapak marah nggak? Harus marah, ya. Nah, berarti kan sifat kebinatangan harus kita pergunakan dalam pada tempatnya. Istri bapak misalnya keluar rumah nggak pakai kerudung, pakai wangi-wangian, satu botol, marah nggak? Harus marah, ya. Begitu juga suami ibu-ibu ya, ngelihat suaminya nggak sholat subuh gitu kan, ya minimal dicubit gitu kan, minimal dicubit ya, dan lain-lain. Nah, ini sifat kebinatangan ya dalam tanda kutip ya, yang kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Saya ingin katakan ya, prototipe manusia yang seutuhnya yang diinginkan Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bertanya, sebaik-baiknya Rasulullah pernah marah nggak? Hah? Pernah nggak? Hah? Ayo, ini berkaitan dengan jiwa tadi. Jiwa itu kan tempatnya marah, ya, tempatnya sedih. Nah, jiwa itu ya, tempatnya galau, ya. Pernah marah nggak?
Pernah, harus marah, tapi pada tempatnya. Kapan Rasulullah marah? Padahal pernah saya cerita, ya, Rasulullah pernah dihina, dumel sama orang Yahudi, nenek-nenek buta, tapi Rasulullah diam saja karena ini sifatnya normatif, ya, pribadi, ya. Pernah Rasulullah ditarik sama orang Badawi, ya Muhammad ati min malillahi alladzi indak. Hai Muhammad, kasih harta Allah yang sama ente. Rasulullah nggak marah, kasih. Tapi ada suatu momen yang Rasulullah marahnya luar biasa ketika agama dilecehkan. Ketika seorang muslimah ditarik kerudungnya sama orang Yahudi, sehingga ada konflik antara muslim dengan Yahudi di suatu pasar Yahudi. Rasulullah langsung marah, langsung pergi ke TKP tersebut, kita perangi mereka. Nah ini, ya, bagaimana mempergunakan, ya, jadi marah. Tadi kan sifat-sifat apa? Kehewanan, ya, bukan berarti ini, ya. Tapi itulah bagaimana kita mempergunakan hal tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Jadi, kalau anak bapak dizalimi, istri bapak dizalimi, saudara kita di Palestina dizalimi, udahlah, maafinlah Israel lah, mereka kan punya hak juga. Ini bukan manusia, ya. Binatang lebih mulia daripada dia. Nah, inilah kenapa Al-Quran mengatakan balhum adal, ya. Bahkan mereka lebih hina daripada binatangnya itu tadi itu, ya. Binatang dia tidak punya akal, tetapi punya insting untuk membela diri, suatu hal-hal yang sifatnya positif, ya. Nah, ketika saudara-saudara di Palestina dibunuhin, udahlah, kasihan tuh Israel punya hak, itu bukan manusia, ya. Lebih hina daripada binatang, ya. Jadi ini berkaitan dengan baik dan salah dan benar, berkaitan dengan jiwa itu sendiri. Nah, kita kembali kepada jiwa tadi. Tempat jiwa itu apa? Lingkarannya. Kalau kemarin bulan lalu, akal ranahnya adalah kecerdasan. Memilah yang baik dan memilah yang buruk, yang sifatnya tampak. Nah, kalau jiwa biasanya dia mempunyai insting tertentu yang dinamakan basirah. Ya. Jadi kecerdasan hati itu namanya basirah. Tapi kecerdasan akal, ya orang cerdas, jenius, ya. Orang cerdas, orang jenius, orang apalagi di atas jenius ada lagi nggak? Jenius ya paling tinggi, ya. Jenius dan lain-lainnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang punya basirah, ya. Basirah itu apa? Kecerdasan hati. Bagaimana didapatkannya? Didapatkannya hanya satu saja, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Indonesia basirah itu apa? Mata batin. Ya. Kalau bahasa orang di luar sana, indera keenam. Nah, padahal bukan indera keenam juga. Ya. Tapi itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Orang yang dekat kepada Allah, jiwanya, instingnya tinggi, firasatnya biasanya tepat. Nah, ini berkaitan dengan jiwa. Ya. Ternyata jiwa itu lebih dominan, lebih penting daripada akal. Ya. Apa itu firasat? Di akhir zaman, kata Rasulullah, firasat itu adalah 1/40 daripada wahyu atau kenabian. Levelnya, kalau ada wahyu, misalnya wahyu alif dzalikal kitabul la raiba fih, ya, itu kan wahyu, ya. Nah, firasat orang beriman itu 1/40 levelnya. 1/40 aja udah mending, ya. Makanya ada orang-orang soleh tertentu yang instingnya dia kadang 80-90% dia akurat. Seperti misalnya pejuang Palestina, Syekh Ahmad Yasin, beliau mengatakan 2025 Israel udah nggak ada. Nah, orang soleh yang mengatakan, dia punya mata hati, basirah tadi. Didapatkan dari apa? Dari zikir dia dekat kepada Allah, ya. Jadi mata hatinya itu terbuka, ya. Jadi pintu setan itu biasanya ada, tetapi menyempit, ya. Dalam hati kita ini ada pintu-pintu, setan bisa masuk, malaikat bisa masuk. Nah, Rasulullah, kenapa dalam sejarah Rasulullah, jiwa Rasulullah itu dicuci sebanyak, ada yang ingat berapa kali? 3 kali. Ya. Pertama, ketika Rasulullah umur sekitar 4 tahun, di kampung siapa? Sa'diyah. Ibunya
ibu susuan Halimah Sa'diyah. Itu pertama kali dicuci, ya. Apa kata malaikat? Itu malaikat Jibril dengan Mikail, ya. Hadza hadzus syaitan, dari dikeluarin hatinya gitu kan. Ini luar biasa. Ini mujizat Rasulullah ya. Dikeluarin, dicuci pakai air Zam-Zam, ya. Hadza hadzus syaitan. Maksudnya ini adalah celah setan, tapi udah dicuci. Berarti kan nggak ada celah lagi. Yang kedua, ketika di Gua Hira. Yang ketiga, ketika Isra Mi'raj. 3 kali, ya. Berarti kan setan tuh udah mati kutu lah, nggak ada tuh tempat. Tapi kalau kita, lewat kanan, lewat kiri, lewat belakang, pintu lewat mana aja, ditutup, kebuka yang sana, ditutup yang sana, kebuka yang sini, ya. Nah, itu kita, ya. Lewat masjid ya, lewat jendela, ya. Nah, ini berkaitan dengan jiwa. Itulah kenapa jiwa terkadang mengalami dinamika dalam kehidupan yang sifatnya sedih, kan kondisi jiwa. Apalagi kebalikan sedih, bahagia, itu kondisi jiwa. Wajar kata Rasulullah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu baik, baik semuanya, kalau buruk, buruk semuanya. Itu jiwa, al-qalb tadi, ya. Kalau Bapak bahagia, hatinya baik, oh alhamdulillah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat warisan 1 triliun. Ini punya Allah. Ada di sini yang dapat warisan 1 triliun? Tolong umrohkan para imam di sini. Ya, dapat warisan 1 triliun, ya. Jadi kembalikan kenikmatan tersebut kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti hatinya bagus, ya. Ketika dia dapat musibah, berarti kan dia sedih, ya. Kondisi jiwa sedih, ya. Nah, ketika kondisi jiwa itu sedih, dia kembalikan, ya Allah, saya sedang sedih. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi dinamika daripada jiwa dia, hati dia, dia kembali kepada Allah sehingga menjadi titik pertengahan yang dinamakan tenang. Jadi kita manusia harus ada rasa takut, itu harus. Harus sedih, harus sedih. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Tapi jangan sampai over takut, over sedih, itu nggak boleh. Nah, kenapa kita diarahkan ketika kita takut, kita mengingat Allah, supaya tingkat takutnya menurun, ya, tidak menghilangkan rasa takut, ya. Dalam Islam itu tidak menghilangkan rasa takut. Kita sedih, kita mengingat Allah, turun levelnya dari 9 menuju 6 atau 5. Memang dalam Islam tidak mengarahkan kita menghilangkan kesedihan sama sekali, enggak, gitu ya. Yang ada adalah ke titik tengah. Agar kenapa? Dengan rasa sedih tersebut, kita tetap meminta pertolongan kepada Allah. Ya, rasa tenang, tapi ada juga rasa khawatir. Makanya dalam Al-Quran, wa yad'unana raghabaw wa rahaba. Antara harap-harap cemas. Bayangkan, itu redaksi Al-Quran. Itulah yang diarahkan kepada kita. Buku yang paling sesuai dengan psikologi kita manusia, Al-Quran itu sendiri. Nah, ini kelebihan kita, ya, psikologi Islam. Rujukan kita yang buat manusia. Siapa itu? Allah. Tapi Barat terkadang itu, mereka ketika benar, mereka mengadopsi buku-buku yang ketika itu ada di Andalusia, mereka adopsi diklaim sama mereka. Padahal ini adalah produksi atau hasil daripada pemikiran para cendekiawan Muslim yang ada di Andalus ketika itu, ya. Tapi yang salah-salahnya itu pemikiran mereka biasanya, ya. Nah, ketika kepada jiwa itu kepada titik tenang, ya. Nih, ya, saya ingin mengarahkan ketika kehidupan kita biasa tenang, ketika kita takut dapat musibah, galau, kita normalkan ke titik tenang. Karena apa tadi? Kembali kepada Allah. Ketika lagi senang berlebih nggak boleh. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Itu maksudnya adalah bahagia yang tidak mengingat Allah, ya. Betapa banyak orang yang saking senangnya tahu-tahu kena sakit jantung, saking emosional, ya. Makanya ketika kita bahagia, kita jangan terlalu over. Bagaimana caranya? Ya, kita serahkan kepada ini dari Allah. Jadi turun ke tingkat 6 atau 5, ya. Jadi jiwa kita selalu dalam rata, tidak terlalu turun ke bawah secara persentase dan juga tidak terlalu ke atas yang menimbulkan apa tadi? Over, ya. Tapi ke titik tenang. Efeknya apa? Ketika seorang individu tertentu
mengakhiri atau diambil dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah coba? Ya ayyatuhan nafs. Ada nafs lagi. Tadi apa tadi nafs? Ininya terjemahnya jiwa. Yang menarik apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa itu? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang mustahil didapati begitu saja. Tapi dengan proses kehidupan yang tadi saya sampaikan tadi, bagaimana kita mengelola jiwa, ya, dengan berbagai macam dinamika yang kita hadapi di dunia ini, tidak menghilangkan sifat kemalaikatan, tidak menghilangkan sifat hewani tadi, tapi semuanya dalam lingkup ketaatan kepada Allah, itulah yang dinamakan wasat, ya. Kalau sekarang ada moderasi, moderat, justru konsep wasatiyah itu sudah lama gitu sebenarnya. Hanya saja sekarang digaungkan tergantung pesanan, ya. Nah ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, isyaratul askhas muayyinin, ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harama Israila ala nafsih. Jadi kata-kata nafs yang kedua itu diidentikan dengan orang juga, ya. Kalau tadi orang seutuhnya, kalau sekarang orang tertentu, ya. Jadi memang jiwa ini memang secara tidak langsung prototipe, ya, ibarat kalau misalnya rumah siapa itu? Rumah Pak Haji siapa ketua DKM kita lupa. Pak siapa? Pak Makmun, ya. Itu rumahnya Pak Makmun, ya. Tahu kok dia disebut Pak Makmun padahal di dalamnya ada misalnya Anto, anaknya siapa namanya, ya, ada anaknya, ada istrinya, ada adiknya mungkin, tapi yang disebut Pak Makmun. Tapi itulah Pak Makmun adalah prototipe daripada rumah tersebut. Nah, nafs, ya, dalam diri kita, padahal ada tangan, ada akal, tapi nafs itu adalah menjadi pemimpin daripada tubuh kita satu kesatuan. Rasulullah begitu luar biasa ketika mengatakan ala wahiyya al qalbu. Ini nggak ada nih, ya, di konsep barat tuh nggak ada. Bagi mereka literasi yang berkaitan dengan emosional, ya, itu sifatnya adalah eksperimen, ya. Tidak, kalau kita dalam Islam dua-duanya kita mempergunakan. Pertama, berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua dibarengi dengan eksperimen yang sifatnya istiqra'i, ya. Kenapa sih si fulan ini rata-rata misalnya ada orang yang bisa membaca kepribadian orang lain, ya. Makanya kenapa psikologi dalam bahasa Arabnya apa coba? Ilmu an-nafs, ya. Ilmu kejiwaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya psikologi, ya. Apa berarti kan? Mempelajari kejiwaan daripada orang. Tapi yang dipelajari apa? Bukan jiwa saja, ya, akalnya, ya, perilaku dia, background dia, nah yang sifatnya eksperimental, yang sifatnya adalah tajribi, ya. Nah ini dalam Islam dipadukan antara literasi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dengan eksperimen-eksperimen kekinian. Tapi kalau ada eksperimen tertentu bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, tidak diterima. Nih, jadi Al-Quran dan Sunnah adalah absolutisme dalam kebenaran. Nah ini sudah kita sepakati, ya. Tapi kalau bagi dunia barat, ya, eksperimen atau riset pertama bisa dipatahkan dengan riset yang kedua, ya, ketika misalnya lebih banyak hipotesanya lebih banyak, ya. Jadi riset pertama hanya konstituennya hanya 50, ini konstituennya ada 500, berarti lebih akurat. Nah itu kayak gitu, ya. Dia bermain, ini sah-sah saja. Ini dalam dunia Islam dinamakan istiqra'i, ya. Tapi saya katakan pasti ada yang namanya potensi untuk salah, ya. Dalam riset pasti ada potensi untuk salah, mungkin 0,2, 0,1 dan lain-lainnya. Tapi kalau dalam Al-Qur'an ada absolutisme dalam kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalalah ala dzatil ilahiyah wastona'tuka li nafsi, ya. Bahkan kata-kata nafs dalam Al-Quran itu diidentikan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya apa? Wastona'tuka li nafsi, dan saya menciptakan engkau li nafsi, dengan saya sendiri. Ya.
Ini tandanya apa? Ya, nafs ini memang luar biasa, kata-kata nafs. Ya. Makanya orang bisa mengetahui si fulan ini tipikalnya seperti ini. Kalau kita datang ke psikiater, terkadang dia tahu gitu kan, ini anak ini nanti kalau udah begede seperti ini. Ini nanti akan kejadiannya seperti ini. Dari mana dia tahu? Dari eksperimental. Kenapa seorang dokter? Dia tahu nih. Dia tahu kalau misalnya perut bagian ini rata-rata ini sakit ini ya dari pengalaman dia, dari keilmuan dan pengalaman dia. Bidan ya. Bidan kan terkadang tidak kedokteran ya. Dia dari apa? Dari ilmu turun-temurun ya. Bidan ya, pengalaman ya. Dari pengalaman tersebut dia tahu, oh ini kayaknya bayinya mencong ke kanan gitu. Ini bayinya dari mana dia tahu? Itu dari eksperimental tadi ya. Al-isyarah ila dhamiril insan, yang selanjutnya adalah bahwa an-nafs itu adalah isyarat kepada domir, mata hati seorang manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia dan tahu apa yang menjadikan mata hati dia menjadi was-was ya. Nah, ini kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Jiwa itu adalah terminal daripada tubuh kita. Bisa ke dalam, bisa keluar ya. Ke dalam maksudnya apa? Ya, suasana hati ya. Keluar sifatnya apa? Suluk atau karakter atau perilaku. Nah, itu keluar efek daripada jiwa tersebut. Nah, makanya ini sangat luar biasa ya. Hadis Rasulullah itu mudghah Allahu wa ya'al qalb. Memang kalau kita itu hanya hadisnya mungkin 2 baris saja, tapi bisa menjadi satu keilmuan yang dinamakan ilmu nafs, ilmu psikologi. Ya, bayangkan terminal daripada manusia adalah jiwa, bisa keluar, bisa ke dalam, bisa ke atas. Ya, ke dalam maksudnya apa? Suasana jiwa, bahagia, sedih, senang, galau, was-was. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Berarti was-was. Allah tahu apa yang membuat manusia was-was. Kita was-was karena apa? Nah, ini kan dalam ilmu psikologi, orang ketika punya penyakit psikologi tertentu, biasanya dicari track record-nya, background-nya, kholfiyahnya. Bapak kalau ke dokter, biasanya ditanya, ya, kenapa demam? Makannya apa? Barikan ditanya makannya. BAB-nya gimana? Ya, mandi hujan nggak? Ya, gitu kan? Ditanya dulu untuk mengetahui diagnosanya. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, sudah bukan mendiagnosa lagi, absolutisme dalam kebenaran yang menyebabkan was-wasah kepada diri manusia, ya bisa jadi diri dia sendiri, permasalahan dinamika kehidupan, bisa jadi dari setan, ya. Makanya jiwa yang tenang tadi, efeknya kemana tadi yang di akhir? Husnul khotimah. Ternyata tidak mudah. Tidak mudah gimana? Untuk pergi ke sana, proses sekarang kita masih hidup, untuk bisa tenang, itu sulit. Ya. Terkadang kita pengen lagi bahagia, ingat Allah, terkadang lupa. Terkadang kita lagi kena musibah, ya, terkadang sulit untuk menerima. Ya. Makanya ciri yang saya katakan ya, ciri orang yang mempunyai jiwa yang tenang satu saja. Mau tahu apa? Dia sudah tidak takut mati. Nah ini ya, saya katakan lagi, ciri orang yang mempunyai jiwa yang tenang ya, yang di kemudian hari dia akan mendapatkan apa tadi? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia sudah tidak mati. Karena kenapa? Karena barometer dia adalah akhirat. Coba kita lihat di Palestina. Mereka takut mati nggak? Ya, udah biasa kematian ya. Hah? Gimana? Bunuh diri. Kalau bunuh diri beda ya. Kalau bunuh diri kalau bunuh diri dia stres, itu justru bisikan setan ya. Tapi yang namanya takut mati adalah tidak sampai bunuh diri, nggak boleh bunuh diri. Kecuali konteksnya dalam perang, ada namanya istishhadiyah, ya, bom bunuh diri. Nah itu kalau di Palestina, kalau di Indonesia nggak boleh. Bom yang sudah terjadi itu nggak boleh, ya, karena musuhnya nggak jelas. Ya, kalau di Palestina musuhnya jelas, ya, drone, ya, Israel, IDF dan lain-lainnya. Nah saya ingin kembali kepada jiwa yang tenang tadi, ya. Tidak takut mati. Orang yang tidak takut mati biasanya orangnya simple. Ya, nanti kembali kepada kondisi jiwa.
memanage jiwa itu gampang-gampang sulit, saya katakan. Kita keilmuan tahu ya, kita harus sabar ketika dapat musibah. Coba Bapak Ibu ketika dapat musibah, ingat nggak ilmu tersebut? Ya, terkadang lupa. Ya, kalau kabut ya. Contoh kecil saja pernah saya sampaikan, Ibu, Bapak, kalau lagi sholat lupa rokaat, ya, Bapak gimana tuh? Ini 2 atau 3 ya. Diombang-ambing itu setan itu yang ini ya. Ini 2 atau 3, pernah atau nggak sih? Sering ya, bukan pernah ya. Itu contoh kecil, saya ketikkan contoh kecil. Nah, itulah yang namanya kan ketenangan tadi, memang mengelola, memanage jiwa, itu gampang-gampang mudah. Tapi yang menjadi penanda dia sudah mendapatkan ketenangan secara jiwa, sudah tidak, apa tadi? Takut mati. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak, Ibu ditanya, siap nggak kalau habis subuh nanti mati? Kayaknya saya belum umroh nih Ustadz. Itu kayaknya saya belum ini. Nah, itu masih ini berarti kan ya. Tapi siap nggak kalau habis subuh? Kapan saja siap. Mudah-mudahan Allah memberikan saya husnul khotimah. Atau kayak pejuang Palestina. Ketika mereka apakah takut mati? Mereka sudah siap mati kapanpun itu. Ya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi barometer orang punya ketenangan jiwa adalah dia sudah tidak takut mati. Makanya efeknya di ending daripada kehidupan dia sudah tidak lagi, ya ketika sudah dipanggil Allah, ya inilah yang saya tunggu-tunggu ya Allah, ya. Ini yang tunggu-tunggu, kadang tersenyum, ya. Di dunia ini hanya tempat sementara saya beribadah, ya. Nah ini ya, jadi kita konsep dalam psikologi Islam harus menyeluruh, ya. Kita dari sayap kanan, sayap kiri, enggak hanya saja sebatas apa tadi, falsafah barat yang mengatakan bahwa ilmu jiwa itu hanya terbatas daripada eksperimen yang sifatnya akal, ya, logik, ya itu, enggak itu saja. Tapi kita menyeluruh, ya. Bayangkan dalam Al-Qur'an, hadis, fikihnya gimana, dari sosial bagaimana, kesehatan gimana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi psikologi manusia sama dengan psikologi jin, ya. Jin sama manusia sama psikologinya, ya. Dia punya jiwa kemalaikatan dan juga jiwa kebinatangan, ya. Hanya saja bentuk kita beda. Satu makhluk kasar, satu makhluk halus. Makhluk halus identiknya serem gitu kan. Padahal mereka ya makhluk Allah juga gitu. Hanya saja memang bentuknya ya tidak baik lah, itu yang konotasi kita adalah serem, ya. Nah, jin karena mereka adalah ada yang masuk surga, masuk neraka sama seperti kita, mereka juga mukallaf, dibebani syariah, ya. Ketika mereka sudah dewasa, ya, mereka harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, ya, itu harus mengikuti, ya. Dan kita salah satu, berarti kan mereka kejiwaannya pun mempunyai kejiwaan malaikat dan juga kejiwaan kebinatangan, ya. Lalu kenapa iblis dia menjadi sombong? Berarti kan itu jiwa kebinatangan yang dominan dalam diri dia sehingga menjadi terkutuk yang awalnya dimuliakan. Tadinya iblis kan taat, ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan setan? Setan itu memang identik dengan jin yang nakal. Nah, itu setan, ya. Setan apakah manusia? Ya, kalau yang normalnya ya setan itu adalah jin, ya. Setan itu adalah bagian jin, iblis bagian daripada jin, ya. Ibarat kita manusia, ada orang negro, orang Asia, orang bule, ya. Berarti kan anggaplah iblis itu orang Rusia gitu kan, apa namanya? Bangsa jin Rusia, ibarat kita gitu, ya. Nah, setan juga makanya dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas. Berarti setan ini menurut ulama itu adalah sifat, ya. Sifat kebinatangan, intinya sifat kebinatangan yang tidak disesuaikan dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya menjadi sifat kesetanan. Tadi itu sombong, ya, menipu, apalagi korupsi, apalagi nepotisme, apalagi dan lain-lain, ya. Tapi boleh nggak kita marah? Boleh, dalam tempatnya. Tapi boleh nggak marah sampai membunuh orang, ya, bukan pada tempatnya? Nggak boleh, ya. Jadi syariah ini menjadi penentu, ya, pembeda antara sifat kebinatangan yang legal dan tidak legal. Kalau tidak legal menjadi yang namanya sifat
kesyaitonan, itu setan. Nah, itu identiknya gitu. Jadi setan, jin pun mereka sama seperti kita. Jiwa mereka punya jiwa kemalaikatan, kebinatangan. Hanya saja setan itu adalah sifat yang kebinatangan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, baik dari jin maupun dari manusia. Itu mungkin ya. Saya kira cukup ya. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.